Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first video channel in YouTube. Nama saya Neng Salmi Maharani Primadewi. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep jaringan tubuh pada manusia. Jangan lupa like, subscribe, and comment this video. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin tentang jaringan tubuh pada manusia. Pada jaringan tubuh manusia terbagi ke dalam 4 bagian loh. Yang pertama, jaringan epitel. Lalu yang kedua, jaringan pengikat. Lalu jaringan otot. Dan yang terakhir, jaringan syaraf. Agar lebih mudah dipahami, yuk kita bahas sama-sama. Pembahasan yang pertama tentang jaringan epitel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jaringan epitel ini? Jaringan epitel ini adalah jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi lapisan organ. Jaringan ini adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Dengan kata lain, jaringan tubuh yang satu ini berperan sebagai pintu gerbang yang melindungi tubuh dari paparan langsung dunia luar. Oleh karena itu, seluruh zat yang berusaha masuk ke dalam tubuh harus melalui jaringan epitel terlebih dahulu. Adapun fungsi dari jaringan epitel ini adalah sebagai pelindung atau proteksi jaringan di bawahnya dari paparan luar seperti radiasi, senyawa berbahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, membantu regulasi dan ekskresi bahan kimia dalam tubuh. Yang keempat, membantu pengeluaran hormon, enzim, keringat, serta produk akhir lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. Dan yang terakhir, sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan oleh kulit. Nah, setelah penjelasan definisi dari jaringan epitel dan fungsi dari jaringan epitel, kita juga harus tahu letak jaringan epitel tersebut. Yang ke-1 ada di kulit. Nah, di kulit ini cenderung tebal, lalu dilapisi oleh sel epitel dengan kandungan keratin tebal guna mencegah tubuh agar tidak kehilangan banyak air maupun zat penting lainnya. Yang kedua, di saluran pernapasan. Yang ketiga, di saluran pencernaan. Nah, kalau di sini cenderung tipis. Lalu di saluran kemih. Lalu yang terakhir di saluran reproduksi. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti pada gambar, jenis-jenis jaringan epitel ini terbagi ke dalam 8 bagian. Nah, 6 diantaranya diidentifikasi berdasarkan jumlah sel dan bentuknya, sedangkan 2 sisanya dibedakan berdasarkan jenis sel di dalamnya. Nah, pembahasan yang kedua adalah jaringan pengikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Susunan jaringan ini adalah sel, di mana terdiri dari matriks ekstraseluler serta susunannya tersebar. Adapun fungsi dari jaringan ikatan ini adalah mengikat serta menyokong jaringan lain. Yang kedua, menyambungkan antar jaringan. Lalu ada melindungi organ-organ yang ada. Lalu transportasi cairan yang terdapat di dalam tubuh, kemudian sistem imunitas tubuh, lalu membungkus jaringan lain, dan yang terakhir membunuh patogen yang jahat. Berikut adalah contoh gambar dari jaringan ikat. Nah, pembahasan yang ketiga adalah jaringan otot. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan otot? Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk pergerakan tubuh makhluk hidup. Jaringan ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang ke-1 otot rangka, lalu ada otot polos dan otot jantung. Berikut adalah contoh gambar dari jaringan otot. Pembahasan yang keempat adalah jaringan syaraf. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan syaraf? Jaringan syaraf adalah komponen jaringan utama dari sistem syaraf. Sistem syaraf ini mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem syaraf pusat atau yang disebut dengan SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan
percabangan syaraf perifer dari sistem syaraf tepi atau yang disebut dengan SST. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, untuk melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Selain itu, mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Untuk pembahasan yang terakhir, aku mau jelasin tentang sistem organ manusia. Yang pertama ada sistem peredaran, yang kedua sistem saraf, yang ketiga sistem pernafasan, yang keempat sistem pencernaan, lalu yang kelima sistem rangka, lalu yang keenam sistem muskular. Nah, dari sistem organ manusia ini, yang pertama ada sistem peredaran. Sistem peredaran atau yang bisa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Nah, yang kedua, sistem syaraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Yang ketiga, ada sistem pernafasan, adalah sekumpulan organ yang terlihat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Nah, yang keempat ada sistem pencernaan, merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Yang kelima, ada sistem rangka, adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tulang tubuh. Nah, yang terakhir ada sistem muskular. Sistem muskular atau perototan adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Oke, sekian ya teman-teman video dari saya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.